Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sebuah pilar penting dalam perjalanan umat muslim, yaitu hadis. Hadis bukan hanya sekadar kumpulan riwayat tentang Nabi Muhammad, tetapi ia adalah bagian dari fondasi keislaman yang membentuk hukum, etika, dan nilai-nilai kehidupan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Secara etimologi, kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti berita atau perkataan. Dalam terminologi Islam, hadis merujuk pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, qauli, perbuatan, fi'li, maupun ketetapan. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang bersifat umum, yang kemudian dijelaskan secara rinci oleh hadis. Sebagai contoh, perintah sholat disebutkan dalam Al-Quran, tetapi tata cara dan waktunya dijelaskan dalam hadis. Dengan kata lain, tanpa hadis, banyak aspek dalam ajaran Islam yang tidak bisa dipahami secara utuh. Pada masa Rasulullah masih hidup, hadis tidak dicatat secara sistematis, melainkan disampaikan secara lisan oleh para sahabat. Mereka menghafalnya dengan penuh ketelitian dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, setelah Rasulullah wafat, kebutuhan untuk mengkodifikasi hadis semakin mendesak, terutama karena Islam berkembang pesat ke berbagai wilayah dan muncul kekhawatiran akan penyimpangan dalam periwayatan. Maka, pada abad kedua dan ketiga Hijriah, muncullah para ulama besar yang mendedikasikan hidup mereka untuk mengumpulkan, menyeleksi, dan menulis hadis dalam kitab-kitab yang sistematis. Di antara mereka adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, yang kini dikenal sebagai Kutubus Sittah, 6 kitab induk hadis. Para ulama ini tidak hanya mengumpulkan hadis, tetapi juga menyusun ilmu mustalahul hadis, yaitu ilmu yang berfungsi untuk menilai keabsahan suatu hadis berdasarkan sanad, rantai perawi, dan matan, isi hadis. Hadis tidak semuanya memiliki tingkat keabsahan yang sama. Para ulama membaginya menjadi beberapa kategori utama. 1. Hadis syahih. Hadis yang memiliki sanad bersambung, perawinya adil dan kuat hafalannya, serta tidak mengandung kejanggalan atau cacat. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 2. Hadis hasan. Hadis yang sanadnya bersambung dan perawinya terpercaya, tetapi memiliki sedikit kelemahan dalam hafalan. 3. Hadis dhaif. Hadis yang memiliki kelemahan dalam sanad atau perawi yang kurang terpercaya. 4. Hadis maudhu, palsu. Hadis yang dibuat-buat dan disandarkan secara dusta kepada Rasulullah. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini agar tidak terjerumus dalam penyebaran hadis palsu yang dapat merusak pemahaman agama. Tantangan dalam periwayatan hadis seiring dengan berkembangnya Islam, muncul pula berbagai tantangan dalam periwayatan hadis. Salah satunya adalah pemalsuan hadis yang terjadi karena berbagai faktor seperti kepentingan politik, perpecahan mazhab, atau upaya untuk menarik simpati masyarakat terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, ulama hadis mengembangkan metode penelitian yang sangat ketat untuk menyeleksi hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah. Selain itu, ada tantangan dalam memahami hadis secara kontekstual. Beberapa hadis memiliki makna yang berkaitan erat dengan kondisi sosial dan budaya saat itu, sehingga diperlukan kajian mendalam agar tidak disalahartikan dalam penerapannya di era modern. Hadis bukan hanya materi akademik bagi para ulama, tetapi ia adalah petunjuk hidup yang membimbing umat Islam dalam keseharian. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Banyak hadis lain yang berisi ajaran tentang kesabaran, kejujuran, kasih sayang, hingga bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa hadis adalah pilar penting dalam membentuk kepribadian dan peradaban Islam. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai umat Islam adalah menjaga kemurnian hadis dengan terus mempelajarinya, memahami klasifikasinya, dan mengamalkannya sesuai dengan ajaran yang benar. Semoga dengan memahami hadis, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan tuntunan Rasulullah dan menjadi bagian dari generasi yang melestarikan warisan keilmuan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.